Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Rahayu. Pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah, Tuhan Yang Maha Esa, Gusti Kang Murbeng Kesang, Sang Yang Widiwasa, Gusti Allah, ya, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan, mengaktualisasi, menginovasi nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, setelah kita berbicara teologi sosial atau tauhid sosial, mari kita berbicara tentang kesehatan di dalam sholat. Meski beberapa kali kami unggah, namun kami senantiasa mencoba untuk menyuguhkan yang berbeda. Pemirsa, ketika calon ilmuwan bahkan yang sudah ilmuwan merumuskan masalah, pertama didasarkan pada pendapat ahli. Yang kedua didasarkan pada hasil riset sendiri. Yang ketiga didasarkan pada kitab suci Al-Quran bagi umat Islam. Yang keempat didasarkan pada as-sunnah atau al-hadis. Yang kelima didasarkan pada pendapat ulama. Nah, pada kali ini di episode yang ke 951 insya Allah kita akan berbicara rumusan masalah dari Al-Quran itu sendiri. Mengapa Allah bertanya, tahukah kalian orang yang menyembah hawa nafsunya, orang yang mempertuhankan hawa nafsunya? Jika rumusan masalah ini dikait kelindankan, ini mohon maaf ya, rumusan masalah tadi itu didasarkan pada Quran ke-25 surah Al-Furqan ayat 43 dan surah ke-45 Jathiyah ya, Al-Jathiyah ayat 23. Nah, apa yang bisa kita petik pelajaran ini jika kita tali hubungkan dengan surah ke-19 ayat 59, yaitu surah paling cantik di dalam Al-Quran, surah Maryam, di mana kita mendapatkan informasi dari Allah bahwa setelah generasi Rasulullah Muhammad SAW, ibaratnya itu kita simbolkan dengan jempol, maka generasi berikutnya lebih buruk lagi, lebih buruk lagi, lebih buruk lagi, lebih buruk lagi, lebih buruk, lebih buruk. Mengapa? Allah sendiri yang memberikan jawaban dalam Quran 19:59 ini. Yakni karena mereka melalaikan, melupakan, kurang peduli pada sholat. Laki-laki diberikan legitimasi oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, ya'ti 'alan nas zamanun yusoluna wala yusolun.
nanti kalian akan mendapati satu zaman, nanti kalian akan mengetahui, atau nanti di suatu zaman, banyak sekali orang-orang yang sholat, wala yusholin, tetapi dia tidak sholat. Padahal Rasulullah sendiri juga memberikan satu statement, kaidah dasar dalam fikih sholat. Kum, bangkit, tegakkan, berdirilah. Berdiri itu hatinya. Kalau kita, mohon maaf, kalau kita diberikan kelengkapan tubuh kita, betul-betul berdiri dengan kedua kaki. Fasoli, sholatlah. Fa inna fi sholati sifat. Karena di dalam sholat itu ada asifat. Ada pemeliharaan kebugaran tubuh. Ada penyehatan jiwa raga. Karena di hadis Bukhari Muslim dikatakan bahwa sholat itu memberikan ketenangan. Luar biasa. Jadi kalau kita mencoba mengkaji tentang sholat saja dalam perspektif tauhid, dalam perspektif tasawuf, dalam perspektif fikih, maka seberapapun banyak ulama di dunia ini sampai dengan hari kiamat tidak pernah akan selesai membahas sholat. Karena sholat itu membaca Al-Quran secara keseluruhan, memahami hadis secara keseluruhan, terutama tentang sholat, menyembah, mengabdi kepada Allah, memahami seluruh alam semesta. Karena itulah sholat daim, sholat yang berkekekalan, sholat yang tidak perlu, tidak harus wudhu, tidak harus ada rangkaian fardu, rukun, dan sunnah. Anda bisa merujuk di dalam kitab atau buku legendaris karya Syekhul Islam dari Minangkabau, yakni Profesor Dr. Buya Hamka, di dalam tasawuf modernnya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa sholat itu hanya perkara yang dohir, ya, orang-orang pemula, maka perlu untuk belajar lagi. Karena sholat itu tanpa tauhid belum sholat, tanpa tasawuf belum sholat, tanpa fikih belum sholat. Tauhid menguatkan kolbu mukmin baitullah, dalam hati seorang mukmin, disitulah singgasananya Allah. Simbolik. Dan tasawuf meletakkan dasar-dasar keluhuran budi, ketulusan hati, kelembutan jiwa. Fikih menata raga. Pada saat takbiratul ikram, disilahkan begini dan disilahkan seperti ini. Dan tangannya merapat seperti ini. Buka tangan ketika takbir itu bukan membuka begini. Kalau membuka begini, difrakted, membias tenaganya, energinya. Tetapi kalau membukanya seperti ini, maka akan terjadi fokus. Pada saat seperti ini, salah satunya yang direkomendasi oleh Rasulullah, jantung kita sudah mendapatkan perawatan dengan baik. Dari mana? Nah, kalau ini kita betul-betul melakukan sholat yang sesungguhnya, maka ini ditarik sangat sulit. Ini ditarik sangat sulit. Tetapi kalau kita sekedar sholat, tidak ada energi. Disinilah memahami sholat butuh anatomi tubuh, butuh fisiologi. Jadi sholat itu
tak sekedar juga untuk diri, tetapi juga berlaku untuk kehidupan sosial. Karena nanti sholat itu diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Maknanya dari satu titik di mana seorang musolli, kalau berjamaah mussolin melakukan sholat, maka harus mampu lidah dan tangannya, karyanya menjaga kedamaian, keselamatan, kebahagiaan tidak kurang dari 40 kepala rumah tangga. Dalam sahih Rasulullah Muhammad SAW. Jika ada di titik ke-40 melingkar seperti spiral, maka di titik yang ke-41 melingkar lagi ke-40, ke-80 maksud kami. Betapa sholat itu memiliki makna sosial dalam pengertian yang luas. Secara hikmatologi, orang yang melakukan sholat, hikmatologi didasarkan pada Al-Quran dan hadis serta pendapat ulama, termasuk penelitian kami, maka orang yang sudah mampu memelihara sholatnya dengan baik, maka dia akan memiliki perilaku sosial dengan baik. Karena itulah, andai saja orang yang melakukan sholat itu mengetahui tradisi budaya yang tidak disukai, mereka tetap hormat. Kalaupun harus berdakwah, tetap lisannya dijaga. Kalaupun berdakwah lewat tulisan, maka tulisannya tetap terjaga. Semuanya beretika. Pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah, Tuhan Yang Maha Esa, sungguh berbahagia sekali. Karena di dalam sholat itu ada pemeliharaan kesehatan jiwa raga kita. Orang dikatakan sudah sholat jika lisannya terjaga. Betapapun buruknya saudara kita berperilaku, bahkan pada diri kita, tetap kita terjaga, tidak akan menista. Sedangkan alam demokrasi yang menonjolkan euforia massa, luap gembira yang berlebihan massa, tidak jarang orang yang sudah salah dicaci maki, diumpat, bahkan disamakan dengan hewan, tidak jarang menyebut mereka setan. Padahal kalau dilihat dari grup WhatsApp ataupun sosial media yang lainnya, mereka orang-orang yang paham, bahkan ada yang alumni perguruan yang religius, yang agamis. Disinilah letak kebenaran Al-Quran bahwa generasi setelah Rasulullah lebih buruk. Dan generasi setelah Rasulullah sholat tetapi tidak sholat. Jadi kalau Anda menyaksikan saudara-saudara kami, terutama yang non-Islam, menyaksikan ada orang yang tampak pergi pulang ke masjid, menghadiri majelis-majelis zikir, majelis-majelis selawat, tetapi perilakunya buruk, sungguh dia bukan Muslim yang mengikuti teladan Rasulullah Muhammad SAW. Karena ketidaksetujuan tidak harus dilewatkan dengan kata-kata yang seronok, kata-kata yang nista, tetapi tetap sebagai orang yang mengaku isyhadu bi anna muslimun, saya adalah orang-orang yang belajar pasrah diri kepada Allah, meneladani Rasulullah, maka tidak ada pintu kebebasan untuk mengekspresikan apa yang dimaui, karena dibatasi oleh syariat dan sunat. Syariat itu adalah Al-Quran, dan sunat itu adalah apapun yang diteladankan oleh Rasulullah
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sampailah kita pada simpel sederhana, antum a'malu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham pada urusan-urusan dunia dibanding diri Rasulullah. Maknanya bahwa Rasulullah salah satunya mewariskan sholat bisa ditinjau dari segi kesehatan fisik, kesehatan jiwa, perspektif, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, teknologi informasi, teknologi artificial intelligence, dan seterusnya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, semoga ada semangat kita untuk belajar. Kalau bersama kami insya Allah, bagaimana tata laksana atau manajemen gerakan sholat yang hanya terdiri dari dua, yakni adalah berdiri dan melipat tubuh. Jadi betapapun ada variasi di dalam gerakan sholat kita, hakikatnya hanya dua. Berdiri, mohon maaf, ini bagi yang dikaruniai kelengkapan jasmani, berdiri dan melipat tubuh. Dan masih banyak, bahkan sangat banyak, terlalu banyak, nyaris semua musallin belum memperhatikan tata cara berdiri dan tata cara melipat tubuh. Berdiri dengan 180 derajat, kemudian rukuk dengan 90 derajat, sujud dengan 45 derajat, iftiras, tawaruk 45 derajat. Yang kesemuanya kalau dijumlahkan ada rangkaian itu 720, karena melipat tubuh dan berdiri berarti dua dibagi dua, maka sampailah kita kesimpulan bahwa sholat itu bagaikan mengitari bumi karena 360 derajat. Dan jumlah ruas tulang kita 360 ruas yang bisa digerakkan, yang dinamis maupun yang statis yang ada di rongga kepala kita. Sungguh luar biasa. Kalau kita bisa membaca antara lain pedoman kedokteran modern ya oleh Andreas itu ya, kita bisa mencermati betapa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih 15 abad yang lampau, baru saja di abad 20 ilmuwan menyetujui jumlah ruas tulang bukan 320 atau 300 tetapi 360. Berbagilah kita yang senantiasa berkelana untuk mendapatkan ilmu yang berguna. Channel Hikmatologi atau kanal Hikmatologi berusaha untuk menyajikan yang baik, yang terbaik dari kami. Tetapi kami sadar ada kelemahannya. Karena itulah yang terbaik dari kami, dari Anda, kita yakini. Karena kita bukan Nabi dan Rasul, maka kelemahannya pasti ada. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita semuanya, bangsa Indonesia, senantiasa diberikan kesehatan jiwa raga, rezeki yang berkah melimpah, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Untuk merawat lambung kita, satu, jika memang sudah terlanjur sakit, maka minumlah wedang jeruk sebelum makan apa-apa. Tetapi setelah itu, niscaya minum air putih, makan pisang ataupun pepaya. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Rahayu. Praktek biologi dan
bersari